Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scenes selanjutnya. Melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, kali ini kita akan fokus pada karakter Saul yang berada di area sekolah Walrus. Situasi saat ini masih kacau akibat ulah pemerintah dunia. Saul tergeletak lemah karena baru saja kalah dalam pertarungan melawan Somers beberapa waktu lalu. Perbedaan kekuatan antara Saul dan Kesatria Suci itu memang sangat besar sehingga wajar jika Saul dengan mudah dikalahkan. Namun, ternyata Saul masih hidup dan kini mulai sadar. Dengan perlahan, ia mengangkat kepalanya untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Tak jauh dari tempatnya, Saul memandang ke langit tempat Imusama yang sedang merasuki tubuh Gunko, melayang di dunia matahari. Melihat pemandangan itu, Saul segera menyadari bahwa Gunko kini berada di bawah kendali sosok misterius yang merupakan pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Dalam hati, Saul bergumam, akhirnya sosok itu menampakkan diri. Saul mengetahui tentang Imusama karena ia adalah salah satu orang yang telah mempelajari banyak kebenaran tentang dunia. Pengetahuannya diperoleh melalui berbagai buku dan diskusi dengan orang-orang lain yang juga menyelidiki kebenaran tersebut. Cerita kemudian menampilkan kilas balik ke belasan tahun lalu saat sebuah pertemuan diadakan di perpustakaan burung hantu. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah orang dari berbagai tempat dan latar belakang. Saul adalah satu-satunya raksasa di antara mereka. Dalam pertemuan itu, mereka membahas 3 hal utama. Poin pertama adalah tentang mural di Pulau Elbaf. Sebelum rapat dimulai, Saul telah mengajak para peserta untuk melihat langsung mural tersebut. Mural ini sama dengan yang pernah dilihat Frankie sebelumnya, yang dipenuhi gambar-gambar menakjubkan. Para peserta rapat di perpustakaan burung hantu mulai berbagi pendapat tentang mural tersebut. Meskipun tak ada yang benar-benar memahami makna keseluruhan dari gambar-gambar itu, mereka menggunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk menganalisisnya. Salah satu peserta menyatakan bahwa mural tersebut menggambarkan 2 keadaan dunia, dunia pertama dan dunia kedua. Pada dunia pertama, terdapat 2 musuh utama, yaitu seekor ular besar dan monster bersayap. Sementara itu, pada dunia kedua, hanya ada 1 musuh utama, yaitu sosok iblis besar yang berhadapan dengan Joy Boy dan sekutunya. Mereka sepakat bahwa pertempuran melawan makhluk-makhluk di dunia pertama dan kedua itu sangat dahsyat, sehingga wajar jika menyebabkan kehancuran besar. Poin kedua yang dibahas dalam rapat adalah tentang buah iblis legendaris yang disimpan di Pulau Elbaf dan dilindungi di dalam kerajaan. Karena topik ini dibahas, dapat disimpulkan bahwa rapat tersebut terjadi lebih dari 14 tahun lalu saat buah iblis itu masih berada di kastil Aurus. Menurut Saul dan para peserta lainnya, buah iblis legendaris ini sangat penting dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Poin ketiga yang menjadi fokus pembahasan adalah keberadaan pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Meskipun mereka tidak mengetahui nama Imusama, mereka memiliki petunjuk tentang keberadaan sosok tersebut. Salah satu peserta rapat berspekulasi bahwa iblis yang dihadapi Joy Boy dan sekutunya di dunia kedua mungkin adalah entitas yang sama dengan pemimpin pemerintah dunia saat ini. Dugaan ini ternyata benar karena Imusama tampaknya telah ada sejak lama. Kilas balik berakhir dan cerita kembali ke masa kini. Saul yang masih memandang ke arah Imusama di langit hanya bisa bergumam bahwa ia menyerahkan nasib Elbaf kepada takdir. Ia merasa tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dalam situasi yang begitu kacau. Bagi para raksasa Elbaf, kondisi saat ini adalah salah satu kekacauan terburuk yang pernah mereka alami. Meskipun mereka telah sering menghadapi perang dan konflik besar di masa lalu, situasi sekarang tampak jauh lebih parah. Cerita kemudian beralih ke dunia bawah, tempat Luffy, Loki, Gaban, Chopper, Hajrudin, dan Gert masih berada. Sementara itu, Zoro, Sanji, dan yang lainnya sedang naik ke atas. Luffy mulai penasaran dengan pernyataan Gaban sebelumnya, yang menyebut Shanks sebagai anak yang ditakdirkan. Ketika Gaban menanggapi cerita Loki tentang peristiwa 14 tahun lalu, ia sempat menyebutkan bahwa Shanks memiliki takdir khusus. Luffy yang selalu ingin tahu lebih banyak tentang Shanks bertanya lebih lanjut tentang hal ini. Gaban mulai menjelaskan dengan menceritakan peristiwa di God Valley terlebih dahulu. Ia mengisahkan bahwa 38 tahun lalu, sebuah insiden besar terjadi di pulau tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk bajak laut, angkatan laut, dan bahkan para Tenryubito. Setelah insiden itu berakhir, Shanks ditemukan di pulau tersebut. Mendengar cerita ini, Loki langsung berkomentar bahwa tidak heran jika Shanks memiliki saudara kembar dari kalangan Kesatria Suci. Loki menceritakan bahwa saat Kesatria Suci mengunjungi dunia, bahwa beberapa waktu lalu, saudara kembar Shanks sempat
mendekatinya. Hal ini membuat Luffy sangat terkejut. Ia teringat perkataan para penjaga kastil Aurus yang menyebutkan bahwa salah satu penyusup di kastil itu sangat mirip dengan Shanks. Luffy merasa lega setelah mengetahui bahwa penyusup itu bukan Shanks asli, melainkan saudara kembarnya. Gaban kemudian menambahkan bahwa saudara kembar Shanks sudah tidak ada lagi di atas. Saul yang masih terkapar di sekolah Walrus terus merenungkan situasi yang ada. Ia menyadari bahwa kekacauan yang melanda Elbaf saat ini bukan hanya ancaman biasa, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan rahasia besar dunia yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Pengetahuan yang ia peroleh dari rapat di perpustakaan burung hantu memberinya wawasan tentang mural Elbaf, buah iblis legendaris, dan keberadaan Imusama. Namun, meskipun memiliki pengetahuan itu, Saul merasa tak berdaya menghadapi situasi saat ini. Ia hanya bisa berharap bahwa takdir akan membawa perubahan bagi Elbaf dan para raksasanya. Sementara itu, di dunia bawah, diskusi antara Luffy, Loki, dan Gaban terus berlanjut. Luffy masih ingin tahu lebih banyak tentang Shanks dan takdirnya, sementara Loki dan Gaban berbagi informasi yang semakin mengungkap hubungan kompleks antara Shanks, Kesatria Suci, dan peristiwa besar di masa lalu. Cerita tentang God Valley dan penemuan Shanks di sana menambah lapisan misteri, terutama dengan fakta bahwa Shanks memiliki saudara kembar yang ternyata terlibat dengan Kesatria Suci. Situasi di Elbaf, baik di dunia atas maupun dunia bawah, terus berlangsung dengan ketegangan yang meningkat. Saul yang kini hanya bisa menyaksikan Imusama dari kejauhan merasa bahwa nasib pulau itu berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Luffy dan kelompoknya di dunia bawah mulai mendekati kebenaran yang lebih besar tentang dunia dan hubungan Shanks dengan berbagai peristiwa penting. Dengan semua elemen ini, cerita terus menuju puncak konflik yang akan menentukan nasib Elbaf dan para karakternya. Maka Gaban pun berkesimpulan bahwa saudara kembar Shanks itu sudah dipanggil kembali ke Mary Joyce karena suatu hal yang sangat mendesak. Loki pun menanggapi hal tersebut dengan bilang bahwa orang itulah yang memberinya luka parah memakai pedang aneh yang bisa berubah menjadi monster. Monster itu berupa Cerberus, yaitu anjing berkepala 3 yang mana sepertinya saudara kembar Shanks itu menanamkan buah iblis mitologi Cerberus ke dalam pedangnya tersebut, sehingga pedang itu pun bisa berubah menjadi sosok Cerberus. Loki mengakui bahwa serangan pedang Cerberus itu sangat kuat karena benar-benar terasa menyakitkan di tubuhnya. Nah, itu juga memang karena faktor Loki yang diikat oleh rantai batu laut sehingga tubuhnya menjadi sangat melemah. Namun, kalaupun Loki pada saat itu dalam kondisi yang prima, serangan Cerberus itu tetap saja terbilang cukup kuat untuk menembus tubuh Loki. Dengan begitu, Loki bertekad untuk balas dendam suatu hari nanti. Dia tidak akan melupakan apa yang telah diperbuat oleh saudara kembar Shanks itu. Luffy pun memotong percakapan mereka dengan meminta Gaban segera melanjutkan perkataannya bahwa Shanks adalah anak yang ditakdirkan. Gaban bilang Shanks adalah orang yang memiliki peran besar di dunia ini. Walau awalnya dia hanya ingin menjadi bajak laut biasa, tapi dia terikat takdir yang memberinya peran yang sangat signifikan. Shanks adalah tokoh yang akan membawa dewa masuk ke dalam dunia ketiga ini. Luffy lalu menanggapinya dengan berkata dia sama sekali tidak mengerti perkataan dari Gaban. Tapi apapun itu, Luffy senang karena Shanks adalah orang yang sangat penting. Dalam hati Gaban berkata, rupanya Luffy belum tahu soal identitas asli dari kekuatan yang Luffy miliki. Itu adalah kekuatan Dewa Matahari Nika. Dan Shanks adalah orang yang merebut buah iblis tersebut dari kapal pemerintah dunia di masa lalu secara tidak sengaja dimakan oleh Luffy saat di desa Fushia. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan permainan takdir di mana buah iblis itu sendiri yang memilih Luffy. Mengapa Gaban tahu soal hal ini? Karena setelah 14 tahun yang lalu, masih ada lagi momen-momen pertemuan Shanks dengan Gaban sehingga Shanks sempat menceritakan soal Luffy kepada Gaban. Shanks bahkan pernah bilang bahwa Luffy mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti yang diucapkan oleh Roger, yang mana hal ini pernah diceritakan juga oleh Shanks kepada Rayleigh. Jadi Shanks masih sering bertukar informasi baik dengan Gaban maupun dengan Rayleigh. Pada waktu-waktu tertentu dia sering mampir untuk menemui Gaban di Pulau Elbaf dan juga untuk menemui Rayleigh di Pulau Sabaody. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan keadaan di Mary Joyce yang masih sedang kacau. Di tempat itu sedang terjadi pertarungan antara pasukan revolusi melawan para kesatria suci dan juga Gorosei Garling. Sementara pertempuran berlangsung, para Gorosei lain sedang menjaga tempat-tempat tertentu atas perintah dari Imusama. Imusama tak mau tempat-tempat itu dicapai oleh para musuh. Jadi 4 Gorosei yang lain berpencar untuk menjaga tempat-tempat tersebut. Ada Gorosei Nusjuro yang berjaga di ruangan beku, tempat di mana topi jerami besar disimpan. Kemudian ada Gorosei Warsuri yang berjaga di ruangan takhta kosong. Lalu ada Gorosei Mars dan Gorosei Jupiter yang berjaga di depan pintu 2 ruangan yang saling berhadapan. Sepertinya di masing-masing ruangan itu
itu, ada sesuatu yang sangat berharga seperti senjata kuno Uranus atau harta nasional Mary Joyce. Mereka yang sedang berjaga pun berbincang satu sama lain. Jupiter bertanya kepada Mars apakah menurutnya Garling mampu mengalahkan Dragon dalam pertempuran ini. Mars pun bilang mungkin saja dia akan mampu karena Mars bisa merasakan bahwa sampai saat ini Garling belum memakai kekuatannya secara penuh. Apabila Garling mengeluarkan kekuatan penuh, maka akan terjadi kehancuran besar di halaman depan Mary Joyce. Jupiter pun berkata sebenarnya Dragon juga belum memakai kekuatan penuh. Apabila Dragon mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka akan ada badai besar yang melanda area Mary Joyce. Jupiter sepertinya sangat memahami kekuatan Dragon, entah karena dia menyelidiki lebih dalam tentang Dragon atau memang mereka pernah berurusan di masa lalu. Sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika para Gorosei tahu soal kekuatan Dragon, karena dulu Dragon memang pernah menjadi seorang marinir dalam Angkatan Laut. Angkatan Laut berada di bawah naungan pemerintah dunia, jadi pasti para Gorosei bisa dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi soal para marinir, mulai dari latar belakang keluarganya, kekuatannya, dan juga hal-hal penting yang lain. Namun karena tadi yang mengatakan secara spesifik soal kekuatan Dragon adalah Gorosei Jupiter, maka sepertinya memang Gorosei yang satu itu dulu pernah terlibat urusan dengan Dragon, sehingga Gorosei Jupiter melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa besarnya kekuatan Dragon. Dari percakapan antara Mars dan Jupiter tadi, jelas bahwa dalam pertempuran di Mary Joyce saat ini, Garling dan Dragon sama-sama belum mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Keduanya masih menahan diri dengan alasan mereka masing-masing. Garling tak mau Mary Joyce mengalami kerusakan parah karena hal itu akan merugikan pihak pemerintah dunia. Sedangkan untuk Dragon, dia tidak mau dampak kekuatannya mencelakai para budak dan para pelayan yang ada di sana karena mereka merupakan orang-orang yang tidak bersalah. Bila kedua orang ini bertarung dengan lebih serius, maka efek yang akan mereka timbulkan akan sangat luar biasa. Nah, inilah cerdasnya Dragon. Dia sudah memperhitungkan soal lokasi wilayah pertempuran. Jika pertarungan terjadi di wilayah biasa, Garling pasti akan mengamuk habis-habisan karena dia tidak peduli jika para warga itu mati akibat dampak pertempuran mereka. Di sisi lain, Dragon juga akan di posisi yang rugi karena dia harus menahan diri agar dampak dari kekuatannya tidak mencelakai para warga. Jadi kesimpulannya, jika mereka bertarung di wilayah biasa, Garling bisa bertarung serius, sedangkan Dragon harus menahan diri. Nah, sedangkan karena pertarungan saat ini sedang terjadi di Mary Joyce, maka mereka berdua harus sama-sama menahan diri. Garling menahan diri karena takut Mary Joyce hancur, sedangkan Dragon menahan diri karena takut dampak kehancurannya mencelakai para budak dan pelayan di sana. Namun sekarang ini Morley sedang ditugaskan untuk mengevakuasi para budak dan pelayan yang ada di sana sehingga tidak lama nantinya mereka akan bisa diamankan. Nah, setelah para budak dan pelayan itu dievakuasi dan dalam keadaan aman, barulah Dragon Komando informasi dari berbagai pasukan revolusi tersampaikan kepada Dragon sehingga bisa bertarung dengan serius. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak peduli jika Mary Joyce hancur dan para Tenryubito terluka di sana, karena tujuan utamanya memang adalah untuk menggulingkan para Tenryubito. Jadi, rencana Dragon dalam menyerang Mary Joyce ini memang sangat strategis. Hanya tinggal masalah waktu sampai pihak pasukan revolusi bisa mengungguli pertarungan di sana. Mengingat para Gorosei lain ditugaskan oleh Imusama untuk menjaga ruangan-ruangan yang ada di dalam Mary Joyce, maka pertarungan Dragon melawan Garling tidak akan terhindarkan lagi. Karena melihat pergerakan para kesatria, Suci telah sampai ke negeri Elbaf. Itu rambu-rambu memasuki saga terakhir. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.